wajib menang. Itulah syarat yang harus dilakukan oleh Indonesia menghadapi Irak. Jikalau masih pengen punya asa lolos ke Piala Dunia 2026. Kita menang bisa masih menetapi posisi kedua dan lolos ke playoff round 5 yang mana akan bertemu dengan runner up grup A atau grup sebelah ya. Jadi itu wajib menang. Kita akan ulas sedikit preview bagaimana pertandingan lawan Irak. Kita lihat dulu dari Irak ya. Irak ini punya, kalau saya melihat ada 2 hal yang krusial dari Irak. Yang pertama itu adalah fisikal mereka yang gede-gede dan bisa dikatakan mereka ini lebih solid dibandingkan Arab ya. Di mana mereka lebih compact, entah itu dalam menyerang atau bertahan lebih compact. Terus juga di satu sisi mereka lebih sering yang namanya body contact ya, body contact-nya dia lebih kuat dibandingkan Arab ya, pemain-pemain Arab lebih gede. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka punya bola udara atau duel bola udaranya itu menang ya, terutama di target man mereka nomor 18 kalau nggak salah atau kapten juga ya. Nah itu punya duel-duel udara yang kuat ya. Jadi kemungkinan besar mereka akan mengandalkan wing mereka ya, winger ataupun pemain wingback mereka untuk melakukan overload, overlap, dan melakukan crossing ke target man mereka. Jadi itu sangatlah krusial, bola udara sangatlah krusial untuk Indonesia. Jadi itu compact dan semoga Patrick Kluivert, Alex Pastur, dan Denny Lanjat sangat belajar dari pertandingan lawan Arab. Yang membuat saya semakin frustasi, semakin gila bisa dikatakan waktu lawan Arab adalah Arab tuh tidak sebaik itu ya. Jadi kalah itu sangatlah disayangkan. Harusnya kita bisa menang. Bahkan kalau saya mengatakan kalau Sintayong kita bisa menang. Jadi ya sudah nasi sudah menjadi bubur, kita sudah kalah. Apa yang dilakukan ya kita wajib menang melawan Irak. Nah melihat Ole kemarin sudah bisa bermain ya kemungkinan besar dia sudah bisa main sejak awal. Kalau saya lihat kemungkinan besar peluang 3 back itu sangatlah minim sekali ya. Meskipun saya akan katakan 3 back itu secara defense itu lebih solid ya, lebih solid. Dan terbukti kita clean sheet lawan Bahrain dan lawan China itu main 3 back loh. Jadi 3 back itu lebih oke. Kalaupun 3 back, Kevin Dix ini bisa ditaruh di sayap, di wing ya di RCB ya. Terus di kirinya bisa Calvin Verdong gitu atau Dean James mungkin. Atau di James ditaruh di depan, winger depan ya 3-4-3. Itu bisa aja gitu. Ya 3 back kemungkinan besar kalau 3 back Kevin Dick siapa, J.I. Rido dan Hapner saya akan katakan seperti itu. Tapi kalau main 2 back, saya lebih pengen timnas ini main Rido dan juga J.I. Bek kanannya biar Kevin Dix. Kenapa? Karena fisik, Irak ini fisikalnya gede. Jadi kalau menaruh Yakob lagi, blunder. Kalau menurut saya menaruh Yakob lagi blunder. Dan Yakob lebih prefer di depan ya. Jadi kalau Kevin Dick nggak yang di kanan, bek kanan, kalau 4 back ya si Sandy Walsh yang di kanan. Karena dia punya fisikal yang kuat. Ya di kiri kemungkinan besar saya katakan Dean James bek kiri is okay itu. Kalau main 4 back. 2 pivot, kalau 4-2-3-1, 2 pivot, Gianluigi Pessi dan Calvin Verdong. Karena Verdong kemarin lawan Lebanon kalau nggak salah waktu uji coba dia bisa bermain sebagai DM. Jadi itu bisa jadi peran ya. Atau Nathan, jangan lupa. Kenapa? Sangat kelihatan banget dia pressing kurang, speed juga itu sudah menurun. Jadi bisa dikatakan Klok ini menjadi titik lemah terbesar di, kemarin ya, kekalahan kemarin menurut saya. Di tengah itu kopong banget padahal kemarin kita ada 2 defense, 2 DM yang bertipe destroyer yaitu Jogo Lebesi dan Klok. Jadi Klok jangan dimainkan dulu gitu menurut saya. Dan Beckham juga jangan dimainkan di sebelah kiri. Kiri kalau main 4-2-3-1 seperti kemarin, kiri itu kemungkinan menurut saya Ragnar atau Dan James kalau semisal Karvin di kiri atau sekalian Shane Patinama aja. Kenapa? Karena Shane Patinama ini juga punya kalau bek kirinya Denjen dan Verdong di DM, kirinya saya prefer si Shane Patinama. Nanti Ragnar main di babak kedua. Kenapa?
Karena Sean Patimama masih lebih punya fisikal yang kuat, satu, terus juga kemarin dia di Buriram juga lagi on fire, jadi lebih menarik gitu. Nah di kanan bisa aja Yakob main pertama, nanti Emiliano Jonathan main kedua, itu bisa saja. Atau sekalian Emiliano Jonathan dulu is okay, nanti kalau dia buntu, bisa Yakob yang jadi pembeda. Karena Yakob ini punya speed dan dia secara defense itu buruk, lebih bagus kalau dia di depan. Nah nah di belakang striker nih, kalau 2 DM itu sudah milik Verdong dan juga Pelupesi atau Pelupesi dan Nathan, satu ini sudah pasti menurut saya Tom Hai. Kalau Tom Hai buntu, saya akan katakan bisa Kambuaya, bisa Beckham, atau sekalian Lily Pali is okay gitu. Itu orang-orang yang menurut saya bisa ditempatkan di situ gitu, ya. Di depan, misalnya sudah mutlak milik oleh Romeni. Jadi wajib menang dan banyak pilihan kalau memang mau pengen 4-2-3-1. Asal itu tadi, Yakob jangan taruh di belakang, di wing kanan jangan, di bek kanan jangan, Klok jangan dimainkan, dan Beckham jangan main dari awal. Kenapa? Karena pemain Arab itu kemarin Beckham susah untuk kontrol bola aja susah, langsung di-pressing, langsung di-press gitu. Karena pemain Arab tuh pintar, tahu pemain-pemain yang kecil, Yakob langsung di-pressing, Beckham langsung di-pressing, sedangkan saat bola di Kevin Dix atau di Jay Ises dibiarin gitu. Jadi kelihatan banget fisiknya, ya. Itu semoga, Peter Kluivert, Alik Pastoor dan Denny Lanzat berkaca dari kesalahan kemarin lawan Arab. Itu jadi pemain-pemain yang kecil bisa menjadi pembeda nanti di babak kedua. Karena punya speed. Liliano mungkin atau Beckham atau Yakob itu bisa jadi pembeda di babak kedua. Yaitu berat mungkin dan saya katakan kemarin di preview sebelum lawan Arab tuh krusial karena menurut saya Irak tuh lebih berat dibandingkan Arab. Jadi ya peluangnya kecil, mungkin 20% Indonesia menang. Saya katakan seperti itu, tapi harapan sebagai warga Indonesia tetap ada. Ya at least bisa main sih. Kalau semisal kita kalah dan mainnya amburadul kayak kemarin, ya tidak ada salahnya kalau kita katakan Patrick out, ya layak dia untuk diganti. Nah diganti bisa ganti pelatih atau mengambil dari jajaran pelatih. Kalau jajaran pelatih ya menurut saya Alik Pastur layak untuk promosi menjadi pelatih kepala, itu sih. Tapi kalau kalah kita mainnya oke udah kelihatan, bolehlah kita kasih pertimbangan buat nanti Patrick Kluivert main di 2027 di Piala Asia. Cuman kalau mainnya kayak kemarin lawan Arab, speak no lah untuk Patrick Kluivert, it's time to Patrick out. Jadi itu semoga pemain timnas memberikan yang terbaik dan semoga kita diberikan hasil terbaik dan terpenting kita sebagai penonton menikmati jalannya pertandingan. Jadi itu, ya. Semoga Indonesia masih punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026.